Intinya, sejahterakan rakyat. Himbauan akademisi, rohaniwan, dan masyarakat sipil agar elit politik berpihak kepada rakyat jadi kesimpulan penting terkait gerakan massa akhir-akhir ini. Fenomena unjuk rasa masyarakat sipil serta mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota lain yang berujung pada pembakaran fasilitas umum, kantor kepolisian, juga penjarahan sejumlah rumah pribadi, semestinya tidak perlu terjadi jika sejak awal elit politik berniat mengabdi untuk rakyat. Bahkan, keberadaan negara juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, seperti tertera dalam buku Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo, yang menjadi buku wajib mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam buku yang sama, Peter Merki mengatakan, politik dalam bentuk terbaik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Adapun tujuan negara RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dari berbagai referensi itu, sejumlah kata kunci perlu dicatat, yakni kebahagiaan bagi rakyat, mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, serta memajukan kesejahteraan umum. Jika prinsip-prinsip dasar itu melekat pada diri tiap pejabat pemerintah dan anggota DPR, rasanya berbagai ontran-ontran hari-hari ini tidak perlu terjadi. Namun ironisnya, semangat memperjuangkan dan menyejahterakan rakyat tidak terlihat dalam keseharian elit politik. Ekspos kekayaan elit politik yang hedonistik tampak nyata di ranah publik. Mereka seolah abai dengan kesulitan warga yang terdera berbagai beban hidup yang sebagian diantaranya juga bersumber dari kebijakan pemerintah. Di lingkup anggota legislatif, penelitian oleh Pramono Anung sebagai insider menemukan bahwa di DPR ternyata kepentingan individu yang lebih dominan ketimbang kepentingan kelompok. Adapun kepentingan kelompok jauh lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip dalam buku Komunikasi Politik karya Lely Aryani itu, ditemukan adanya calon legislatif yang bahkan menghabiskan 48 miliar rupiah untuk pencalonannya. Akademisi menyerukan perlunya kebijakan ekonomi pro rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup warga, serta menjaga persatuan kesatuan seluruh elemen bangsa. Direkomendasikan juga pembatalan kebijakan yang dinilai tak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan hanya menguntungkan elit politik. Jika aspirasi rakyat sedemikian real, elit politik harus segera kembali pada semangat hakiki politik, yakni menyejahterakan rakyat. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan dan akademisi serta rohaniwan menyerukan keberpihakan pada rakyat. Barulah elit politik tersadarkan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan sudah saatnya kita membahas halaman depan dari Harian Kompas edisi hari ini, Selasa 2 September 2025. Kalau kita lihat di sini untuk judul terbesar yang menjadi highlight dari Harian Kompas hari ini adalah roda ekonomi melambat. Ekonomi sektor real dan mobilitas masyarakat di sejumlah kota besar di tanah air melambat pada Senin 1 September 2025. Di saat yang bersamaan, sentimen negatif menggelayuti pasar keuangan. Di sini saudara, juga bukan hanya terkait dengan artikel yang menjadi highlight Kompas, Harian Kompas pada hari ini, tapi juga ada foto besar di tengah dari Harian Kompas. Di sini seorang mahasiswa membawa bunga mawar saat mengikuti aksi damai Jogja memanggil maklumat rakyat di Bundaran UGM Yogyakarta pada Senin 1 September. Aksi ini antara lain menuntut perubahan menyeluruh di pemerintah, DPR, dan meminta pengusutan kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di sejumlah tempat. Kita baca artikelnya saudara. Perputaran roda di sini tadi ya mengacu kepada judul yang di atas. Perputaran roda ekonomi di awal September melambat menyusul gejolak politik yang
Maksud kami, menyusul gejolak sosial politik yang bereskalasi dan meluas sepanjang pekan terakhir Agustus 2025. Sejauh ini, 7 warga meninggal di tengah insiden yang diwarnai kerusuhan itu. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin telah memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam 31 Agustus. Intinya, Polri dan TNI akan menindak tegas semua hal yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, memasuki awal pekan ini masyarakat masih was-was. Publik khawatir gejolak sosial politik masih berlanjut. Apalagi beredar kabar liar di media sosial bahwa gejolak akan berlanjut pada hari-hari di sejumlah kota. Masyarakat dan organisasi meresponsnya dengan berbagai langkah yang intinya menurunkan aktivitasnya. Lalu saudara, tadi kalau kita lihat dari tengah, sekarang saya ajak Anda untuk naik ke atas kembali. Di sebelah kiri sini, solidaritas dalam sebungkus makanan. Warganet mancanegara mengungkapkan cinta berikut amarah terkait rangkaian unjuk rasa di Indonesia. Cinta berwujud dalam bungkusan makanan, di mana kemarahan daring dilontarkan kepada para politisi. Lahir istilah baru, sibling. Sampai Senin 1 September sepekan sudah sejumlah kota di Indonesia diguncang unjuk rasa. Dari Kuala Lumpur, Seoul, London hingga Vienna. Orang-orang asing mulai mengirimkan makanan dan minuman. Makanan serta minuman tersebut untuk para pengemudi atau ojek daring Indonesia yang berada di jalanan. Melalui salah satu pelantar pengiriman makanan di Asia Tenggara, yakni Grab, pengguna memesan langsung kepada para pengemudi. Saudara, kita juga ingin melihat foto yang ada di bawah sini. Di samping dari artikel Panglima TNI tak ada keinginan untuk ambil alih. Di sini terdapat foto petugas gabungan dan warga mengangkut sisa-sisa puing di halte Transjakarta Senen, di mana Senen Toyota Rangga Jakarta, Senin 1 September. Kerja bakti untuk membersihkan halte yang dirusak pada Jumat 29 Agustus ini juga melibatkan pelajar, pengemudi ojek daring, dan sukarelawan. Lalu saudara, kami juga ingin ajak Anda melihat bukan hanya di halaman pertama, tapi juga di halaman ke-15. Di sini pengemudi ojek daring menerima nasi bungkus yang dibagikan oleh warga dari Cibubur di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 1 September. Solidaritas warga untuk saling bantu mengalir di sejumlah tempat. Lalu unjuk rasa digelar damai di banyak daerah, saudara. Sebagaimana memang kita dengar sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jakarta dan banyak daerah di tanah air di mana unjuk rasa berlangsung damai. Saudara, kita lihat di sini unjuk rasa berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa kembali digelar di banyak daerah. Sebagian besar unjuk rasa digelar damai agar tidak tersulut provokasi dan fokus untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Jakarta sendiri, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gerbang utama gedung DPR MPR DPD di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Senin siang. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi total terhadap DPR. Mereka juga mendesak agar gerbang DPR dibuka dan anggota DPR segera menemui demonstran untuk berdialog. Fokus terhadap unjuk rasa, jangan terprovokasi ya. Saudara, berita tadi yang saya bacakan dapat Anda baca sepenuhnya di Harian Kompas edisi hari ini, hari Selasa 2 September 2025 atau secara daring melalui Kompas ID.